Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep array satu dimensi dan dua dimensi dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak dosen Budiman Nasution, SPD MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Angelika dengan NIM 4203 121038, kelas Pendidikan Fisika 2020A. Yang pertama ada materi konsep array. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Biasanya, array berupa sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama, yang dimana masing-masing elemen variabel memiliki nilai indeks. Tipe data. Yang pertama, array di MATLAB adalah sekumpulan angka atau dapat juga berupa karakter yang diurutkan dalam baris dan kolom yang menyimpan data dan informasi dalam tabel. Yang kedua, secara fundamental, MATLAB menggunakan array untuk menyimpan data serta manipulasi data sehingga dapat dilakukan eksekusi untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, array yang paling sederhana pada MATLAB merupakan array yang hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom saja. Array jenis ini dapat membentuk vektor, yaitu array yang hanya terdiri dari satu baris namun terdiri dari lebih dari satu kolom atau sebaliknya. Yang keempat, array yang lebih kompleks secara konsep sama dengan matriks yang di dalam ilmu matematika. Sintaks. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, pada MATLAB, programmer tidak perlu mendefinisikan tipe data dari array yang akan dibuat. Cukup mendefinisikan array dengan tanda kurung siku atau square bracket menggunakan MATLAB dengan bentuk umum nama underscore variable sama dengan buka kurung siku nilai numerik tutup kurung siku. Jenis-jenis array. Array terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama array satu dimensi, yang kedua array dua dimensi, dan yang ketiga array multidimensi atau sering kita sebut dengan matriks. Array satu dimensi. Array berdimensi 1 adalah array yang terdiri dari satu kolom dengan beberapa baris atau terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom. Contoh array berdimensi 1 yaitu vektor pada sumbu 3 dimensi. Misalnya akan dibuat array vektor RA sama dengan I tambah 2J tambah 2K. Nah, terdapat 3 langkah untuk membuat array. Langkah pertama, mendeklarasikan variabel array. Contohnya, int buka kurung tutup kurung siku angka. Variabel angka kita deklarasikan sebagai variabel array di mana setiap elemennya akan menyimpan data bertipe int. Yang kedua, meng-create array beserta ukurannya. Contoh, angka sama dengan new int buka kurung 5 tutup kurung siku. Int buka kurung tutup kurung siku angka sama dengan new int buka kurung 5 tutup kurung siku. Yang berarti kita memesan 5 elemen untuk variabel angka dan array adalah sebuah objek. Maka create array dengan operator new. Langkah ketiga yaitu memberikan sebuah nilai pada setiap elemen array. Contohnya, int buka kurung tutup kurung angka sama dengan kita masukkan angka 5, 3, 23, 99, 2. Int score sama dengan new int buka kurung 3 tutup kurung siku. Skor dengan indeks 0 sama dengan 75, skor dengan indeks 1 sama dengan 80, dan skor dengan indeks 2 sama dengan 100. Nah, kita buat contoh dalam penerapan fisika. Rumus fisika menghitung usaha. Yang pertama ada input dan output data. Kita menginput data yaitu gaya atau F dan S perpindahan. Dan output datanya usaha atau W. Struktur datanya ada unit, ada dalam unit yaitu gaya perpindahan usaha, variabel gaya merupakan F, perpindahan S, dan usaha W. Tipe datanya numerik, keterangan gaya merupakan input data, perpindahan merupakan input data, dan usaha merupakan output data. Bisa kita lihat dalam tabel yang ada di PowerPoint ini. Yang ketiga itu ada algoritma. Seperti kita tahu bahwa algoritma merupakan tahapan penyelesaian suatu kasus yang jelas awal dan akhirnya. Yang pertama itu ada start atau mulai. Yang kedua, kita input data. Karena kita mencari usaha, maka data yang kita input yaitu gaya dan perpindahan. Lalu proses. Kita masukkan rumus W sama dengan F dikali S.
Dan keempat ada output data, hasilnya yaitu usaha dan berakhir dengan berhenti atau stop. Nah, yang keempat ada coding program. Seperti kita tahu bahwa dalam coding program, kita bisa menggunakannya dengan aplikasi MATLAB. Nah, untuk mempermudah, kita langsung mengeksekusi data-data dari soal-soal yang akan dibuat dalam coding program dalam aplikasi MATLAB. Kita langsung mengeksekusinya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mengcopy paste dari coding yang saya sudah buat ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, di sini ada clear all, lalu ada CLC, selanjutnya ada display. Lalu kita buat nama, dan display name, display class, dan display ada spasi. Kemudian display, lalu kita buat soal, sebuah vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan. Kemudian display, jika gaya F sama dengan, kita tulis persamaannya, I tambah 2J tambah 4K Newton. Kemudian display, S sama dengan 2I tambah J tambah 2K meter. Dan tentukan usaha dari gaya. Kemudian display diketahui. Kemudian display F sama dengan persamaan dari F yaitu I tambah 2J tambah 4K Newton. Kemudian display ada S sama dengan 2I tambah J 2K meter. Dan display ditanya. Saat kita membuat display, jangan lupa membuat tanda buka kurung, kemudian tanda petik, dan mengakhiri dengan tanda petik dan kemudian tutup kurung. Lalu di sini ada F sama dengan buka kurung siku 124, S sama dengan buka kurung siku 212 tutup kurung siku. F.S sama dengan dot F dan S. Kemudian kita save dan run. Kita save dengan nama file, terserah kita membuat nama file apa. Lalu kita run. Kita akan melihat output programnya. Nah, dalam command window dan dalam coding tersebut kita sudah menghasilkan outputnya, yaitu nama, name, kelas, dan ada soal, sebuah vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan jika gaya F sama dengan persamaannya, S adalah persamaannya, dan tentukan usaha dari gaya tersebut. Nah, diketahui dengan persamaan F, I sama dengan F sama dengan I tambah 2J tambah 4K Newton, S sama dengan 2I tambah J tambah 2K meter. Dan ditanya itu usaha. F sama dengan 124, S sama dengan 212, F.S sama dengan 12. Nah, yang kedua itu ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks atau subscript, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Bentuk umum pendeklarasiannya yaitu nama, garis bawah, array, buka kurung siku, jumlah, elemen, baris, tutup kurung siku, buka kurung siku, jumlah, elemen, kolom. Pemanfaat array 2 dimensi yang pertama itu bisa kita gunakan dalam matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Yang kedua ada kedudukan titik terhadap bidang X0Y. Bidang datar di atas disebut dengan bidang koordinat Kartesius atau bidang X0Y, yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sumbu Y dan garis mendatar X atau sumbu X. Setiap sumbu juga mempunyai besaran panjang unit. Titik perpotongan antara garis Y dan garis X disebut pusat koordinat titik O. Bidang X0Y
biasa digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Perhatikan titik A, B, C, dan D pada bidang tersebut. Untuk menentukan letaknya, mulailah dari sumbu 0. Mulai dari titik O, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan sumbu X, lalu bergerak ke atas ke sumbu Y. Nah, penerapannya dalam fisika. Nah, di sini rumus fisika menghitung gaya. Yang pertama, input dan output data. Input data, massa dan percepatan, output datanya gaya. Struktur data bisa kita lihat dalam tabel dalam PowerPoint ini. Unit massa percepatan gaya, variabel massa M, percepatan A, gaya F, tipe data numerik, keterangan massa input data, percepatan input data, gaya output data. Algoritma. Yang pertama itu start, yang kedua input data. Karena kita mencari gaya, maka yang kita input datanya yaitu massa dan percepatan. Proses kita masukkan rumus gaya M dikali A. Output data hasil dari gaya. Yang kelima ada berhenti atau stop. Coding program. Sama seperti satu dimensi yang sebelumnya. Untuk mempermudahnya, kita masukkan dalam aplikasi MATLAB. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan mengcopy paste dari MATLAB, dari coding program yang saya sudah buat. Agar bisa lebih memahaminya, kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB. Di sini ada clear all, CLC, display nama, display name, display class, display spasi. Tidak lupa, jika kita menggunakan string, maka kita akan menggunakan buka kurung, tanda petik, kemudian tidak lupa dengan tanda petik dan tutup kurung. Kemudian ada menghitung gaya. M sama dengan kita masukkan input, buka kurung, tanda petik, M sama dengan tanda petik tutup kurung. Yang dimana M itu merupakan massa. Kemudian kita masukkan A sama dengan input, buka kurung, tanda petik A sama dengan tanda petik tutup kurung, yang dimana A merupakan percepatan. Kemudian ada proses F sama dengan M dikali A. Kemudian outputnya display, buka kurung, tanda petik M tutup kurung, kemudian M. Display, buka kurung, tanda petik A, tanda petik tutup kurung. Display, buka kurung, tanda petik F sama dengan, kita masukkan rumus F yaitu M dikali A, tanda petik tutup kurung. Kemudian kita save dan run. Nah, di sini sudah kita buat tadi yang display, sudah ada nama, NIM, dan kelas. Kemudian kita masukkan datanya dengan menuliskan buka kurung, siku, kita buat datanya. Data yang pertama itu 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Kemudian tidak lupa tutup kurung siku. Kemudian A-nya buka kurung siku. Ini kita buat datanya 1, 2, 2, titik koma, 2, 3, 5, titik koma, 5, 6, 7.
Tidak lupa tutup kurung siku. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah otomatis F-nya yaitu 20, 28, 44, 26, 37, 59, 33, 47, 75. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa otomatis dari coding yang sudah kita buat di M-file dan kita run, jadi dia otomatis datanya sudah ada. Mohon maaf jika data yang saya tulis kembali dengan data yang ada di PowerPoint saya berbeda. Nah, demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Sekian saya ucapkan, sekian dan terima kasih.